Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari program studi pendidikan matematika semester 4. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kepramukaan 2, yaitu mensimulasikan poin SKU nomor 15 Bantara. Selamat menyaksikan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Saya harap minggu depan petugas upacara lebih baik lagi dari hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada peserta upacara telah melaksanakan upacara dengan baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN dan organisasi PBB. Saya harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu lagi di pertemuan minggu ini dengan sehat walafiat. Pertama-tama saya akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Saya akan tulis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN dan organisasi PBB. Mungkin kalian sudah mendengar ASEAN, sudah mendengar PBB, tapi mungkin belum tahu dalam gitu apa itu ASEAN, apa itu PBB. Jadi sekarang kita bahas aja ya. Mulai dari organisasi ASEAN. Di sini apakah ada yang sudah tahu ASEAN itu apa? Ya, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. ASEAN merupakan salah satu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara kawasan Asia Tenggara. Jadi kata kuncinya adalah ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara Asia Tenggara. Jadi kata kuncinya adalah suatu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Ada yang tidak dipahami mungkin dari pengertian tersebut? Alhamdulillah ya, paham. Langsung saja, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ada yang tahu Bangkok? Ada yang pernah ke Bangkok? Oh, belum ya, saya juga belum ke Bangkok. Langsung saja, ASEAN itu didirikan melalui deklarasi Bangkok yang didirikan oleh 5 negara pemeraksara. Tahu gak 5 negara pemeraksara itu negara apa saja? Belum ya, belum tahu. Oke, saya sebutkan ya. Negara Indonesia yang pertama, lalu negara Malaysia, negara Filipina, negara Singapura, dan negara Thailand. Nah, itu adalah 5 negara pemeraksara
yang mendirikan ASEAN di Bangkok ya. Lalu kenapa sih didirikan organisasi ASEAN? Apa tujuannya mendirikan organisasi ini? Ada yang sudah tahu tujuan mendirikan organisasi ini apa? Belum. Jadi tujuan didirikannya organisasi ASEAN yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta untuk kemajuan perdamaian, memajukan perdamaian maksud saya. Nah, itu tujuan dari didirikannya organisasi ASEAN. Lalu sekarang masuk ke anggota ASEAN. Mungkin di sini ada yang tahu mungkin anggota ASEAN itu negara mana saja? Coba acungkan tangan. Oh ya, silakan. Salah satunya saja sebutkan. Iya, Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi ASEAN. Lalu selain Indonesia, ada juga negara-negara lain yang merupakan anggota dari organisasi ASEAN. Ya, itu adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Sekarang tugasnya seperti ini. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu anggota-anggota dari ASEAN. Saya ingin kalian mencari negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN. Kalian tulis dan sudah itu nanti akan kita bahas. Jadi sekarang kalian cari dulu masing-masing. Boleh kerja sama asal kalian sama-sama bekerja saja. Cari anggota ASEAN, lalu tulis, setelah itu nanti kita bahas. Oke, mulai dari sekarang. Oke, apakah ada yang sudah menuliskan dan mencari anggota dari organisasi ASEAN? Oke, sudah ya. Sekarang kita sebutkan. Coba siapa yang mau menyebutkan salah satu negara anggota dari organisasi ASEAN? Oh, silakan Sapira. Boleh. Negara mana? Filipina. Oke, benar. Siapa lagi? Oh, Fitri. Siapa? Negara mana? Maaf. Malaysia. Betul. Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Betul ya. Lalu sekarang masuk saja ke materi PBB, organisasi PBB. Sekian saja mungkin tentang organisasi ASEAN, tidak banyak. Nanti kalian untuk lebihnya kalian cari tahu lagi melalui internet, melalui buku, banyak. Karena waktu, kita sekarang langsung saja ke organisasi PBB. Oke. Ada yang tahu PBB itu apa? Iya, PBB itu singkatan. PBB itu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB itu merupakan salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Jadi kan kalau tadi ASEAN kan hanya anggotanya hanya yang ada di Asia Tenggara saja. Kalau sekarang PBB anggotanya hampir di seluruh dunia itu ada. Lalu kapan didirikannya PBB? Ada yang tahu tidak? Oke, didirikannya PBB itu pada tanggal 20 Oktober 1945. Di mana? Tempat didirikannya di mana? Ada yang tahu? Oke, di San Francisco. Oke. Lalu kenapa PBB didirikan? Tujuannya apa? Pasti kan suatu organisasi didirikan itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi hukum internasional, lalu untuk pengamanan internasional lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. Oke, lalu anggota PBB itu ada berapa sih? Pada tahun 1945 itu anggotanya sekitar 51 negara.
sekarang anggota PBB jumlahnya yaitu 193 negara, yaitu negara yang berdaulat ya. Lalu ada negara Palestina dan Vatikan sebagai pengamat. Piagam PBB itu mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahirnya PBB. Jadi pertanyaannya gini, ada yang tahu tidak Indonesia bergabung dengan PBB itu pada tanggal berapa dan tahun berapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Pada tanggal 27 September 1950. Akan tetapi Indonesia keluar lagi pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Nah, seperti itu. Lalu markas PBB itu yaitu di New York, Amerika Serikat. Ada yang pernah ke Amerika Serikat? Belum, saya juga belum. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang organisasi PBB. Saya akan nanti akan menunjuk salah seorang untuk menyebutkan salah satu anggota ASEAN, dan juga kapan tanggal didirikannya ASEAN, kapan tanggal didirikannya PBB, kapan Indonesia masuk ke PBB, lalu berapa jumlah PBB. Intinya saya akan bikin kuis. Nanti siapa yang bisa menjawab, saya beri nilai dan saya masukkan itu ke daftar nilai kelas kalian ya. Oke, silakan kalian baca dulu 5 menit. 5 menit cukup mungkin ya. Setelah itu kita akan kuis. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, sudah 5 menit. Kalian sudah membaca semuanya materinya? No, udah ya. Sekarang tutup bukunya, masukin ke dalam tas. Terus di meja nggak boleh ada apapun. Yang bisa menjawab kalian boleh pulang dan mendapatkan nilai juga. Oke. Kuis pertama. Tanggal berapa Indonesia masuk kembali ke organisasi PBB? Oke, siapa yang bisa? Oh iya, silakan Sela. Tanggal berapa? Oh iya, tanggal 28 September 1966. Oke, Sela boleh keluar. Lalu sekarang kuis kedua. PBB didirikan di mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat barusan baca-baca materinya? Oke, di San Francisco. Oke, silakan Safira boleh pulang. Kamu mendapatkan nilai ya. Saya tulis Safira. Selanjutnya kuis ketiga. Mungkin saya 3 soal aja ya, nggak banyak-banyak soalnya waktunya udah mau habis. Nanti kita upacara penutupan dulu. Sebutkan salah satu negara yang mendirikan ASEAN. Ya, silakan Fitri. Ya, Filipina. Boleh pulang Fitri, silakan. Kamu dapat nilai ya. Nah, itu kuisnya. Dan mungkin yang belum dapat nilai nanti boleh di pertemuan selanjutnya, nanti ada kuis lagi. Nanti kalian belajar, semoga kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya dan kalian dapat nilai juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekarang kita beres-beres, lalu kita keluar dan melakukan upacara penutupan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini.
Mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Hari ini mungkin pembelajaran dicukupkan dengan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai.